Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita mau nyanyikan sekali lagi lagu ini dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik semuanya, dengerin Kak Vigo berdoa ya. Tuhan yang kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi Tuhan, kami dan juga anak-anak sekolah minggu GPD Antioquia pada 7 Mei 2022 ini Tuhan, hari Sabtu, berkumpul ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan lewat ibadah online ini Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan hari ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan. Tuhan kurangi kendala-kendala Tuhan dan juga segala yang mau merusak tatanan ibadah ini Tuhan. Tuhan boleh tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Dan biarlah ibadah hari ini Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau. Dan kami, hidup kami Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh terus diberkati Tuhan dengan rahmat-Mu dan penyertaan-Mu selalu Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya. Hai. Selamat hari Sabtu, selamat weekend ya. Hari ini lagi weekend. Tapi nih, di hari Sabtu ini aku tahu banget adik-adik, Kak Vigo tahu banget kalau adik-adik itu lagi kangen. Mungkin bukan kangen sama Kak Vigo atau kangen sama Kak Anya, tapi aku tahu banget adik-adik itu pasti kangen buat memuji dan menyembah nama Tuhan. Bener gak? Bener kan? Ya kan? Aku bisa telepati nih. Meskipun aku nggak tahu adik-adik ngangguk atau garing, tapi aku ngerasa pasti di hati adik-adik itu kayak, aduh, kangen deh buat muji nama Tuhan. Nah, hari ini, hari Sabtu ini, kita bakal ngelakuin itu di ibadah online kali ini. Udah pada siap belum? Pada siap dong. Ya udah kalau gitu tanpa lama-lama lagi. Mungkin adik-adik juga udah greget nih. Udah Kak Vigo, ayo kita mulai aja, kita nyanyi-nyanyi aja deh. Oke. Sebenarnya adik-adik denger gak sih kalau kita tuh pada hari ini, kita berkumpul pada hari ini, kita tuh karena dipanggil oleh Tuhan. Nah, cocok banget nih sama lagu pujian pertama. Dengar Dia panggil namaku. Oke. Dimulai. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita angkat pujian ini dari ulang kembali. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, tadi kita udah dengerin bahwa Tuhan tuh manggil nama kita, makanya kita bisa berkumpul di sini. Sekarang, untuk lagu pujian selanjutnya. Ini merupakan lagu yang personal favorite-nya Kak Vigo. Ini Kak Vigo suka banget sama lagu ini, jadi aku mau adik-adik juga suka sama lagu ini. Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Suka jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Baik adik-adik, sekarang kita akan memasuki sesi firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan penyembahan firman Allah ku dengar. Firman Allah ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
Ayo adik-adik, kita nyanyikan lagu ini lebih serius lagi, biar Tuhan dengar kerinduan hati adik-adik semua. Kita nyanyikan dari ulang. Firman Allah ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan memasuki sesi firman Tuhan. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita bisa fokus dengerin firman Tuhannya dan juga firman Tuhan nanti bisa merema dalam hidup kita masing-masing. Kak Vigo akan pimpin doanya, adik-adik dengarkan ya. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya Tuhan kami akan memasuki sesi firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu nanti dapat merema dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Dan apapun pelajaran yang Engkau ingin sampaikan pada kami Tuhan, biarlah itu dapat kami mengerti Tuhan. Biarlah kami dapat fokus juga Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan. Adik-adik tidak terganggu apapun Tuhan. Apapun yang ingin mengganggu konsentrasi adik-adik Tuhan boleh tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar semua itu boleh hilang Tuhan. Tuhan boleh hancurkan dan patahkan segala yang jahat Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan, hamba-Mu yang Kau pakai dalam menyampaikan firman nanti Tuhan, biarlah apa yang dikeluarkan, kata-kata yang dikeluarkan olehnya Tuhan, biarlah itu adalah kata-kata daripada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat sore. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Kini kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sama-sama sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kini tibanya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kebetulan pada sore hari ini Kak Esther yang akan membawakan firman Tuhannya. Kita siapkan hati, kita siapkan tubuh kita. Kalau belum ada Alkitab di samping kanan kirinya, adik-adik boleh ambil Alkitab dulu. Kita mau baca Alkitab kita sama-sama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Nah adik-adik, sore hari ini firman Tuhannya Kak Esther beri judul Menjadi Saksi Kristus. Apa sih Kak Esther menjadi saksi Kristus? Nanti kita mau dengarkan dulu sebuah kisah di mana Tuhan Yesus menampakkan diri dengan semua murid-muridnya di Yerusalem. Kisah itu ada di dalam Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai ayat ke-49. Kak Esther mau buka Alkitab Kak Esther di Lukas 24 ayat yang 36 sampai ayat yang ke-49. Kalau minggu lalu Kakak Joshua sudah membawakan firman Tuhan, itu bercerita tentang apa adik-adik? Ada yang masih ingat? Kak Joshua bercerita tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri dengan dua orang murid yang sedang berjalan menuju ke kota apa adik-adik? Ke kota Emmaus. Nah, pada minggu lalu diceritakan kalau kedua murid ini merasa sedih atau merasa gembira setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, tadinya mereka menceritakan kepada Tuhan Yesus ya adik-adik, kepada
mereka belum mengira kalau itu Tuhan Yesus. Mereka bilang mereka sedang sedih karena mereka telah kehilangan pemimpin mereka. Pemimpin mereka telah disalibkan dan telah dikuburkan. Mereka belum sadar kalau itu adalah Tuhan Yesus sendiri, adik-adik. Pada saat mereka sudah mendengarkan orang asing itu, yakni Tuhan Yesus sendiri itu yang berbicara kepada mereka, mereka belum sadar kalau itu adalah Tuhan Yesus. Mereka berjalan hingga satu saat mereka menyaksikan bahwa mereka melihat kok Tuhan Yesus ini seperti memecah-mecahkan roti. Memecah-mecahkan roti yang mengingatkan mereka akan kejadian waktu Tuhan Yesus sedang memecahkan roti juga. Akhirnya murid-murid ini tersadar, adik-adik, kalau itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang sedang bersama-sama mereka. Nah, setelah mereka sadar seperti itu, mereka senang gak, adik-adik? Mereka senang, hati mereka berkobar-kobar, hati mereka meluap-meluap dengan penuh sukacita. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak jadi ke Emmaus, tetapi mereka mau balik lagi ke Yerusalem. Mereka mau bertemu dengan teman-teman mereka, mengabarkan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, Tuhan Yesus ada. Tadi tuh Tuhan Yesus sudah menambahkan diri dengan kita di jalan menuju ke Emmaus, gitu ya adik-adik. Jadi mereka tuh penuh dengan sukacita, mereka penuh dengan semangat ingin mengabarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Nah, ketika mereka sudah sampai di Yerusalem, mereka sudah berkumpul dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Ketika mereka sedang berkumpul, mereka tiba-tiba kedatangan, adik-adik. Kedatangan seseorang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana reaksi mereka, adik-adik? Reaksi mereka, ada yang terkejut, ada yang terheran-heran, dan ada juga adik-adik yang mengira kalau Tuhan Yesus adalah hantu. Karena bagaimana mungkin rumah mereka ini terkunci, tidak ada orang yang bisa masuk kalau tidak mengetuk pintu, adik-adik. Tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus kok ada di tengah-tengah mereka. Mereka menjadi terheran-heran. Ada yang takut, tapi ada juga yang senang. Kalau adik-adik bisa lihat di gambar, adik-adik bisa melihat berbagai reaksi yang berbeda-beda yang ditampakkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ada yang senang ketika melihat, wah Tuhan Yesus akhirnya datang lagi bersama dengan kita. Ada juga yang merasa terheran-heran, ada juga yang mengira, ini bukan Tuhan Yesus nih, ini hantu nih, gitu adik-adik. Pada saat mereka terheran-heran seperti itu, Tuhan Yesus bilang, dari kalian mengapa masih ada yang ragu-ragu kalau ini adalah aku, kata Tuhan Yesus. Coba ambilkan sepotong makanan untuk aku makan. Jadi biar murid-muridnya ini percaya kalau yang datang adalah benar-benar Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang ke-41 nih dikatakan, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Murid Tuhan Yesus memberikan Tuhan Yesus sepotong ikan goreng. Tuhan Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Setelah melihat seperti itu, murid-muridnya langsung percaya. Oh iya, ini benar adalah Tuhan Yesus yang datang, adik-adik. Wah, mereka senang kalau ini adalah Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus memakan sepotong ikan goreng, Tuhan Yesus pun bilang kepada mereka, coba dekat ke sini, rabalah tanganku, rabalah kakiku, peganglah. Kalau hantu itu gak bisa diraba, gak bisa dipegang tangannya. Lihatlah tanganku yang berlubang paku dan kaki yang berlubang paku. Baru murid-murid Tuhan Yesus percaya kalau itu adalah Tuhan Yesus. Akhirnya ketika mereka percaya kalau itu benar-benar
Tuhan Yesus yang datang, mereka berkumpul bersama-sama adik-adik di sebuah meja. Mereka mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Tuhan Yesus memberikan sedikit firman kepada mereka. Di ayat yang ke-44, Tuhan Yesus berkata, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Pertama, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya bahwa kejadian saya, kata Tuhan Yesus, itu memang harus digenapi. Karena kedatangan saya ke dalam dunia ini telah dinubuatkan di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab para nabi-nabi, dan di kitab Mazmur. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara seperti itu, di ayat ke-45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tadinya mereka belum mengerti sepenuhnya apa maksud kitab suci, adik-adik. Mereka belum mengerti bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi penggenapan dari nubuatan kitab-kitab para nabi yang sebelumnya. Yuk kita coba lihat. KSR mencoba untuk mencari dan merenungkan apa sih maksud Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merupakan penggenapan dari kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. KSR mencoba mencari hukum Taurat ini, atau kitab para nabi, atau kitab Mazmur yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Nah, di dalam hukum Taurat itu ada di Imamat 4 ayat 1-3. Bagaimana dulu Allah berfirman kepada Nabi Musa. Coba adik-adik ingat ceritanya. Seorang nabi dari Israel, nabi besar, yaitu Nabi Musa yang membawa bangsa Israel dari bangsa mana? Dari bangsa Mesir ya adik-adik menuju bangsa Israel. Nah, banyak kejadian yang Tuhan sudah perbuat ke bangsa Israel melalui utusannya, yaitu Nabi Musa. Nah, Tuhan dulu berfirman kepada Nabi Musa, apabila ada orang yang berdosa, itu tidak layak untuk masuk ke dalam bait suci. Zaman dulu ya adik-adik, zaman perjanjian lama, orang yang berdosa itu tidak dapat dengan leluasa untuk datang ke bait suci. Mereka harus disucikan terlebih dahulu, mereka harus dihapus dosa-dosanya terlebih dahulu. Dengan apa adik-adik mereka bisa dihapuskan dosa-dosanya? Yaitu dengan satu upacara adik-adik. Upacara menyiapkan korban penghapusan dosa, salah satunya ada korban bakaran. Yuk kita lihat aja di dalam Imamat 4. Ayo adik-adik yang ada kitabnya, bisa dilihat di perjanjian lama di kitab Imamat. Di mana itu? Di kitab setelah Keluaran ada namanya Imamat. Di Imamat ini menceritakan tentang peraturan-peraturan Tuhan yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel yang disampaikan melalui Nabi Musa. Ada di situ korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan. Nah, ada juga korban penghapusan dosa. Masing-masing dari korban ini adik-adik itu biasanya harus ada yang dikorbankan. Kalau korban penghapusan dosa, itu yang harus dikorbankan adalah seekor domba jantan yang tidak bercela. Yuk kita mau lihat di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan
salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke depan ke pintu kemah perkemahan di hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Nah, ada lagi juga adik-adik yang bercerita tentang korban seekor domba di ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-34. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Yang di ayat 35 yang terakhir, dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya sehingga ia menerima pengampunan. Jadi kalau kita baca di sini adik-adik ada hewan yang harus dikorbankan, entah itu di ayat 1 sampai 3 itu adalah lembu. Di ayat yang ke-32 sampai ke-35 itu yang dipersembahkan adalah seekor domba yang tidak bercela. Nah, di dalam perjanjian baru adik-adik, Yohanes ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, Yohanes bilang bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu ada di Yohanes 1 ayat yang ke-29. Kita nggak usah baca ya adik-adik, kita cuma perlu tahu kalau Tuhan Yesus adalah penggenapan waktu zaman dahulu. Orang kalau mau minta ampun akan dosanya itu diperlukan seekor domba yang tidak bercela sebagai penghapusan dosa. Nah, di zaman perjanjian baru ketika Tuhan Yesus datang, itu sudah tidak dibutuhkan lagi seekor domba. Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi korban sebagai penghapus dosa. Selanjutnya, tentang kelahiran Kristus itu pun terdapat di dalam kitab Mika 5 ayat 1 sampai ke 3 dan kelahiran Kristus pun ada di dalam Matius 2 ayat 1. Kitab yang menubuatkan tentang seorang perawan yang akan melahirkan itu terdapat di Yesaya 7 ayat 14 dan di Yohanes 1 ayat 32 sampai 34 menerangkan bahwa seorang yang bernama Maria yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamakan Yesus. Penderitaan Tuhan Yesus pun telah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya 53 ayat 3 sampai 7, di dalam kitab Mazmur 22 ayat 17 sampai 19. Dan kita juga melihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus bisa kita lihat di dalam salah satu Injil, yaitu di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Kalau kita boleh wakilkan, kita mau baca aja di Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Kita mau baca sama-sama ya adik-adik. Di Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Itu menubuatkan tentang seseorang yang akan menderita aniaya, yang akan menderita sengsara untuk menanggung semua dosa. Namun dia tidak membuka mulutnya, dia tidak melawan sedikit pun, seperti dikatakan di dalam kitab Yesaya ini, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Nah, kalau kita lihat tentang penderitaan Yesus di Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai 43 ini menceritakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ingin disalibkan. Adik-adik nanti bisa baca di rumah ya, bagaimana Tuhan Yesus ini ketika dia dihujat, ketika dia ditusuk lambungnya, dan ketika bagaimana orang-orang Yahudi itu memberikan mahkota duri kepada Tuhan Yesus. Nah, tidak cuma penderitaan Tuhan Yesus yang dinubuatkan di dalam kitab para nabi ataupun di kitab Mazmur, Tuhan Yesus pun dibangkitkan, itu pun ada di dalam kitab Mazmur. Kita mau buka adik-adik di Mazmur 16 ayat yang ke-10. Dikatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, Tuhan Yesus dibangkitkan ini, kita bisa lihat di dalam kitab Injil ceritakan kalau Tuhan Yesus pun dibangkitkan di hari ketiga. Nah, di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 2, kita bisa lihat adik-adik di ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31, ketika ini seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, adik-adik, berkhotbah di depan orang-orang supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Petrus bilang di ayat, Kak Esther mau baca aja di ayat yang 30 dan 31. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi dari ayat-ayat yang Kak Esther sudah sebutkan tadi, itu adalah ayat-ayat yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus di zaman Perjanjian Lama, dan nubuatan itu terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita bisa lihat kisahnya di dalam Perjanjian Baru. Nah, kita kembali adik-adik di dalam Lukas yang ke-24, bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, menceritakan kalau Tuhan Yesus adalah penggenapan dari semua kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi. Terus yang kedua, Kak Esther mau lihat di Lukas 24 ayat yang ke-48 bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya bahwa murid-muridnya adalah saksi dari kehidupan Tuhan Yesus.
bagaimana murid-murid Tuhan Yesus sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus, dan selama bersama dengan Tuhan Yesus dia melihat bagaimana Tuhan Yesus membawakan firman Tuhan kepada orang-orang, bagaimana Tuhan Yesus membuat banyak mujizat di hadapan orang-orang sehingga orang-orang banyak yang percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, bahwa Tuhan Yesus bilang tidak ada jalan lain menuju kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Murid-murid juga menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus akhirnya ditangkap, bagaimana Tuhan Yesus akhirnya disalibkan, mati, dikubur, dan benar-benar bangkit adik-adik pada hari yang ketiga. Dan mereka sekarang, murid-murid Tuhan Yesus ini benar-benar bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini adalah saksi daripada kehidupan Tuhan Yesus sebelum disalibkan dan setelah disalibkan, bahkan setelah dibangkitkan. Yang di ayat ke-47 adik-adik, Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya bahwa sampaikanlah kabar tentang ini ke segala bangsa. Tuhan Yesus bilang di ayat yang ke-47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk menyebarkan tentang hal ini, bagaimana kehidupan mereka bersama dengan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan orang-orang daripada dosa. Dan Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus mati, disalibkan, dan bangkit dari antara orang mati adalah untuk menebus dosa umat manusia. Kaiser boleh tulis di sini, semua orang yang bertobat dan percaya kepadanya akan diselamatkan. Itu sudah disebutkan kalau Tuhan Yesus bilang sendiri di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, dan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 pun dikatakan bahwa tidak ada jalan lain keselamatan kecuali daripada Tuhan Yesus. Nah, Kak Esther, itu kan kisah bagaimana Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Bahwa murid-muridnya sudah menjadi saksi, dan murid-muridnya diminta sama Tuhan Yesus untuk mengabarkan hal ini kepada segala bangsa. Terus bagaimana dengan kita, Kak Esther? Nah, kita sebagai anak-anak sekolah minggu dan Kak Esther sebagai guru sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang lainnya, kita sudah mendengar tentang kisah Tuhan Yesus Kristus melalui Alkitab yang kita baca. Kalau adik-adik boleh mendengarkan dari setiap firman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, dikenalkan siapakah Tuhan Yesus, bagaimanakah kehidupan Tuhan Yesus, apa yang dialami Tuhan Yesus, dan janji-janji apa yang diberikan sama Tuhan Yesus kepada orang yang percaya kepadanya. Kalian sudah mendengarkan dan bahkan kalian sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, guru-guru sekolah minggu pun sudah mendengar tentang Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hendaknya masing-masing dari adik-adik ataupun guru-guru ataupun kita untuk memegang teguh iman kita. Jadi adik-adik, kalau misalnya ada dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang bilang, bukan Tuhan Yesus saja satu-satunya jalan keselamatan, itu tidak benar. Nah, kalian tidak bisa digoyahkan lagi dengan kabar-kabar seperti itu. Atau misalnya ada yang bilang yang disalibkan itu bukan Tuhan Yesus, tetapi orang lain misalnya. Nah, kalian tidak dapat lagi digoyahkan imannya oleh kabar-kabar yang seperti itu. Jadi kita harus berpegang teguh kepada iman kita. Terus yang kedua, kita belajar untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Entah itu kita di rumah, di sekolah, ataupun
Tuhan Yesus tempatkan di kota manapun gitu adik-adik, supaya kita menjadi saksi Kristus. Gimana caranya Kak untuk menjadi saksi Kristus? Menjadi saksi Kristus itu tidak hanya kita harus menjadi pendeta, tapi bisa kita lakukan dengan perbuatan kita, dengan perbuatan yang bisa adik-adik tunjukkan melalui perkataan, melalui adik-adik diberi kepintaran kepada Tuhan Yesus, sehingga adik-adik bisa berbuat kebaikan buat semua orang. Adik-adik bisa menyumbangkan ilmu adik-adik untuk orang-orang bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk dari saksi Kristus. Gitu adik-adik. Firman Tuhan ini pada sore hari ini menceritakan tentang hal ini adik-adik. Bagaimana Tuhan Yesus ingin kalau kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita yang sudah mendengarkan tentang Tuhan Yesus, hendaknya kita bisa menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan. Nah, ayat hafalannya yang bisa adik-adik baca dan bisa adik-adik hafalkan itu ada di Lukas 24 ayat yang ke-47, yaitu yang ini. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kita bisa melihat permintaan Tuhan Yesus bagaimana kita harus dapat memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa, menceritakan kepada segala bangsa. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Esther berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajari kami untuk menjadi saksi-Mu di lingkungan kami. Bagaimana perbuatan kami, perkataan kami mencerminkan akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Halo adik-adik, sampailah kita di penghujung ibadah sekolah minggu kali ini. Sebelumnya kita juga ucapkan terima kasih nih untuk Kak Esterlina yang sudah membawakan firman Tuhannya. Tadi firman Tuhan itu sangat indah ya. Adik-adik mau kan jadi saksi Tuhan Yesus, menyebar kebaikan, menyebar kebenaran tentang Tuhan Yesus. Aku tahu banget kalau adik-adik pasti mau dipakai oleh Tuhan Yesus. Karena aku juga karena aku dan seluruh kakak-kakak sekolah minggu juga kerinduan hatinya adalah menjadi saksi Kristus. Nah, adik-adik, untuk menjadi saksi Kristus ini, nanti adik-adik boleh nih, langsung boleh sebarin juga firman Tuhannya tadi yang abis adik-adik dengerin. Kayak ke mamanya, ke papanya, ke temennya, ke mbaknya, ke supirnya, ke siapapun. Pokoknya kita sebarkan kebenaran firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Supaya satu dunia ini kita boleh dimenangkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk menutup ibadah sekolah minggu kali ini, Kak Vigo akan pimpin doa penutupnya. Adik-adik, Kak Vigo harapkan untuk ikut berdoa, sampaikan keluh kesah adik-adik, apa yang jadi kerinduan hati adik-adik masing-masing, dan juga minta ke Tuhan supaya firman tadi dapat merema dalam hidup kita masing-masing ya. Tuhan yang kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu, hingga boleh ibadah sekolah minggu pada 7 Mei 2022 ini Tuhan boleh selesai dengan baik Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan, terima kasih atas segala puji-pujian yang boleh kami sampaikan pada Engkau Tuhan, dan juga firman Tuhan yang telah kami dapatkan Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan tadi dapat merema dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh dipakai menjadi prajurit-prajurit kecil-Mu Tuhan, untuk menyebarkan kebaikan dan firman Tuhan dan kebenaran akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami akan menutup
ibadah ini Tuhan. Tuhan boleh bimbing dan terus jaga kami Tuhan, agar kami boleh bertemu di lain kesempatan Tuhan di ibadah sekolah minggu yang akan mendatang Tuhan. Agar kami semua yang ada di dalam ibadah kali ini Tuhan boleh diberkati Tuhan. Terutama juga untuk Pastor Lina yang telah memberitakan kebenaran Injil-Mu Tuhan. Kepada kami adik-adik sekolah minggu GPD Antioquia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati dan sertai dia selalu Tuhan, agar hidupnya Tuhan boleh terus ada di dalam naungan-Mu Tuhan dan diberkati selalu Tuhan. Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu ini kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.